Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Sunyi bersama saya Jojo. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan dimudahkan segala urusan kalian semua. Ini merupakan kelanjutan dari cerita Dipas sebelumnya, di mana Vijay tersesat ke alam gaib Gunung Lawu yang bertepatan dengan upacara Saloka Kaladasa, yaitu upacara penghuni gaib Gunung Lawu yang sangat dipercaya masyarakat sekitar. Sebelum ke cerita, saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Banyak orang berkumpul di situ. Banyak sekali. Mungkin jumlahnya 50-an orang. Semua orang duduk melingkar dengan posisi bersila. Semua lelaki memakai pakaian serba hitam dengan udeng di kepalanya. Semua wanitanya memakai kemben. Anehnya, tak ada satupun anak kecil di sana. Lebih aneh lagi, orang sebanyak itu tak ada satupun yang bersuara. Jadi suasana yang kurasakan saat ini adalah kesunyian yang teramat sangat. Rasanya asing, seperti di sebuah ruangan yang hanya berisi hembusan angin di telinga. Padahal jelas-jelas ada banyak sekali orang di sana. Ketika aku hendak memalingkan wajah dan menjauh, karena ingin menuju rumah si kakek dan mengejar anaknya itu, betapa terkejutnya aku. Sebab samar-samar kulihat ada sosok wajah yang pernah kulihat sebelumnya. Kupicingkan mata dan berusaha memperjelas pandanganku. Tak salah lagi, aku melihat wajah itu. Ya, wajah Dewi. Aku berniat mendekati Dewi dan menanyakan apa maksudnya ia mengurungku di gubuk itu kemarin. Belum juga melangkah, tiba-tiba seseorang menarik tanganku. Jika semua orang melihatmu dan kakekku tahu kamu keberadaanmu di sini, terlebih kau tahu adat kami, maka kau harus menikah denganku. Jika tidak, kau yang akan jadi persembahannya. Kumpaskan tangannya. Maksudmu apa? Aku ingin pulang. Jadi aku harus menemui seseorang untuk menanyakan sesuatu. Karena suaraku lantang, maka otomatis semua orang yang ada di lapangan itu menoleh ke arahku. Mereka nampak keheranan akan keberadaanku. Di saat bersamaan, gamelan mulai ditabuh yang artinya upacara sudah dimulai. Cahaya bulan sangat terang hingga terpantul di logam-logam peralatan gamelannya. Namun, sedetik kemudian, semua gerakan orang-orang itu seperti terputus-putus layaknya robot. Saat yang sama, cuman satu orang aja yang gak punya gerakan kayak gitu. Dialah Dewi. Dia berlari ke arahku. Dengan terengah-engah dan terbata-bata, dia bilang bahwa aku harus segera bersembunyi ke rumah si kakek. Katanya aku harus bersabar sedikit lagi dan harus melewati upacara ini. Aku harus menunggu upacara ini selesai jika ingin selamat. Percaya padaku, aku hanya ingin menolongmu. Tempatmu bukan di sini. Kamu hanya lewat saja. Jangan percaya pada siapapun di sini kecuali aku. Hanya aku yang bisa menolongmu kembali. Tapi, jika salah langkah, taruhannya nyawa. Cepat lari! Dia memegang tanganku. Tampak tangannya bergetar, entah karena takut, entah grogi, atau apa. Aku tak mampu menebaknya.
Dia meyakinkanku, mendorongku dan segera menyuruhku berlari. Kujalankan apa perintahnya. Aku berlari secepat yang ku bisa menuju rumah si kakek. Tak berapa lama, dari celah dinding kayu kulihat cahaya bulan kembali bersinar. Saat yang sama ku dengar suara gamelan kembali berkumandang. Dengan tergesa dan masih ngos-ngosan, akhirnya aku berhasil masuk ke rumah si kakek. Jaraknya lumayan juga dari lapangan itu. Dari balik celah dinding kayu, kupastikan bahwa tak ada satu orang pun yang tahu keberadaanku di sini. Dari sini juga kulihat cahaya bulan yang lambat tapi pasti kembali bersinar setelah beberapa saat tertutup awan. Saat itu pulalah suara gamelan dan nyanyian-nyanyian yang nadanya membuat otak merinding kembali terdengar. Ini udah bukan tubuh lagi yang merinding, tapi otak juga seakan ikut terhipnotis, seperti berada di antara sadar nggak sadar. Berasa ada getaran-getaran aneh di otak yang efeknya menjalar sampai ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Kalau mau tahu rasanya kayak gimana, maka rasanya sama seperti kita mendengarkan lagu Lingsir Wengi yang diiringi gamelan secara live, tapi pemainnya nggak kelihatan, dimainkan tengah malam dan didengarkan seorang diri. Nah, kira-kira seperti itu rasanya. Yang membuatku lebih merinding disco adalah mengapa gerakan semua orang melambat ketika bulan tertutup awan. Itulah pertanyaan yang membuatku bergidik dan buru-buru ingin cepat pergi dari sini. Selama ini aku tak suka nonton film horor. Bagiku, film horor, hantu-hantu gitu, hanya sekedar pembodohan massal dan tidak menakutkan sama sekali. Yang ada jijik dengan setan-setan dan settingan ceritanya. Tapi berada di tengah-tengah situasi horor begini dan mengalaminya secara langsung adalah perkara beda. Seremnya dapat banget dan sungguh membuatku ingin segera melambaikan tangan tanda menyerah. Dengan kondisi seperti melayang, aku menyatroni rumah ini untuk mengambil tas sterilku dan cepat-cepat cabut dari sini. Bukannya tas steril yang kudapati, aku malah melihat ada banyak cawan-cawan dari tanah liat alias gerabah dengan berbagai ukuran, dupa yang masih menyala, dan tengkorak-tengkorak manusia. Tak tahu pasti ada berapa jumlah tengkorak itu, yang jelas lebih dari 4. Seketika lututku bergetar hebat. Aku terduduk lemas dan mual-mual tak karuan. Aku yakin, sangat yakin, ini bukan rumah si kakek, ini rumah orang lain. Dengan tertatih aku berusaha keluar dari ruangan ini dan segera mencari rumah si kakek. Belum juga keluar dari pintu, tiba-tiba ada bayangan hitam loncat atau lebih tepatnya terbang, sama seperti yang kulihat di gubuk waktu itu. Saat yang sama, tengkukku terasa sangat berat, kepalaku berat, perutku mual dan aku tak kuat mengangkat kakiku sendiri. Rasanya kaku, seperti terpaku. Mendadak pandanganku menjadi gelap dan hilang kesadaran. Aku terbangun karena ada suara duk, duk, duk berulang-ulang. Kelak aku tahu bahwa itu suara alu untuk menumbuk beras. Mencoba tak panik ketika aku buka mata, sebab di hadapanku ada seorang kakek, tapi bukan kakeknya Chandra. Wajahnya berkerut kaku. Maksudnya, kerutan wajahnya tidak selayaknya kulit kakek-kakek pada umumnya. Ia duduk di hadapanku dengan mengaduk-aduk sesuatu di sebuah cawan yang terbuat dari tanah liat. Lalu menyodorkannya padaku. Katanya, itu adalah jamu untuk memulihkan kondisiku. Di belakangnya ada seorang perempuan yang usianya lebih tua dari Chandra. Semalam kau pingsan di depan pintu rumahku, Ger. Kamu siapa dan dari mana? Kuterima cawan itu, namun kali ini aku tak meminumnya. Entah, seperti ada keraguan apakah itu jamu atau apa. Yang jelas, saat itu ingatanku kembali pada situasi semalam, di mana kulihat banyak cawan yang serupa dan ada tengkorak. Tapi kan aku harus menghargai pemberian orang.
Maka cawan itu pura-pura ku minum. Dengan alasan sangat pahit, ku berikan kembali cawan itu padanya. Lalu terjadilah percakapan yang cukup panjang. Si kakek yang ini menyebut dirinya sebagai pemangku. Namanya kakek Amengku Tunaspati. Karena dalam percakapannya, si kakek ini banyak memberi petuah bakal ramalan peristiwa yang berhubungan dengan kelangsungan hidup desanya setelah diputuskan untuk menyusul moksa pendahulunya. Beberapa ramalan tentang perpecahan keraton di Jawa, serta badai, kerusakan, krisis ekonomi, hingga krisis air bersih. Jawa dalam kondisi sekarang mungkin yang dimaksud adalah Indonesia. Secara singkat, ia menjelaskan bahwa kita semua bersaudara dari satu bapak, yaitu Bapak Adam. Sebab katanya, kita juga memiliki saudara berbeda ibu. Ya, Adam memiliki 2 istri. Istri pertamanya berasal dari Kayangan, lalu menghasilkan anak-anak yang sering kita sebut bidadari-bidadari. Lalu istri kedua inilah yang melahirkan anak-anak seperti kita. Kita ini sebenarnya sama. Hanya saja desa ini memilih untuk menyusul pendahulunya untuk dimoksakan guna menghindari pemimpin-pemimpin yang nantinya membawa kerusakan di negara ini. Hingga percakapan kami selesai, pada keterangan bahwa ini adalah hari Kamis dan nanti malam akan ada upacara adat yang sangat penting. Disitulah aku mulai merasa engap, sesak napas yang aneh, lebih tepatnya ketakutan yang berlebihan karena otakku belum siap menerima kenyataan ini. Otakku belum siap menerima apa yang baru saja ku alami ini. Beberapa hari ku lalui, namun waktu mandek di hari Kamis, aku bertemu kakek-kakek, berbincang dengan mereka, membicarakan anak-anak Adam, mendapat petua, melihat tengkorak, pengalaman berbeda, kejadian berbeda, tapi hari tetap sama, upacaranya juga sama. Sekali lagi, untungnya aku bisa bertahan untuk tak misu. Dengan sopan aku hanya pamit keluar hendak melihat-lihat sekitar. Padahal rencananya, aku ingin mengambil tas carrier dan pergi secepatnya dari sini. Menghirup udara luar, sedikit membantuku bernapas lega. Aku terus berjalan mencari rumah kakeknya Chandra, di mana ku simpan tas carrierku. Belum juga berjalan jauh, betapa takjubnya aku melihat seperti tanah lapang yang dikelilingi batu-batu kali bersusun. Di sana, beberapa pemuda dan pemudi sedang latihan perang, memakai pedang dan mereka terbang. Terbang tanpa sayap, tapi bisa dengan leluasa loncat dari tanah ke pohon-pohon dan balik lagi ke tanah lapang itu dengan mudah. Serius, rasanya aku sedang berada di lokasi syuting film-film tutur tinular atau sejenisnya. Aku berjalan mengendap-endap agar tak mengganggu kegiatan mereka. Selama perjalanan itu, aku bertemu beberapa penduduk. Namun, mereka seperti tak menyadari keberadaanku. Ya, mereka sempat menatapku tapi dengan tatapan kosong. Tatapannya seperti kalau kita setengah melamun. Tapi lagi-lagi, aku mendapat surprise saat berada tepat di depan rumah kakeknya Chandra. Di situ kulihat Dewi sedang duduk di teras sendirian dengan tatapan kosong. Ia mengenakan pakaian yang sama persis ketika bertemu denganku di gubuk itu. Saat hendak mendekatinya, karena memang niatku masuk ke rumah itu untuk mengambil tas, tiba-tiba seseorang menahanku. Ternyata Chandra. Mau apa kamu kemari?" Tanyanya dengan nada ketus. Aku mau ngambil tas kerilku." Tas? Tas apa?" Rasanya seluruh rahang bawaku hampir jatuh saat itu juga. Apa-apaan ini? Bukannya kemarin kita ketemuan dan kamu menemaniku juga ketika aku sadar? Kenapa sekarang sepertinya si Chandra ini gak mengenaliku sama sekali? Tapi belajar dari kejadian kemarin, kuurungkan niat mengatakan semua itu. Sekali lagi, aku tak mau gegabah. Takutnya semua kejadian ini memang sebuah teka-teki yang belum kutemukan jawabannya. Dengan berhati-hati,
Kukatakan padanya bahwa aku tersesat dan sedang mencari tasku. Lalu dengan raut muka dan nada bicara yang berbeda 180 derajat dari yang barusan, dia mempersilahkanku duduk di teras rumahnya. Aku berhadapan dengan Dewi dan Dewi sama sekali tak mengenaliku. Dengan anggun, Chandra mengatakan padaku bahwa cewek yang ada di hadapanku bernama Dewi dan ia juga tersesat. Dia di sini menunggu temannya, terang Chandra. Ketika Chandra pamit masuk ke dalam rumahnya untuk memanggil si kakek, yang ternyata si kakek sedang tak berada di rumah. Kutatap Dewi lekat-lekat. Tatapannya kosong, tapi jauh di kedalaman matanya, kutangkap ada sebuah jeritan, seperti minta tolong, atau seperti ia ingin memberitahu sesuatu. Intinya, dia seperti ingin berbicara padaku, tapi tak bisa. Entahlah, aku benar-benar keki dan gak tahu mesti gimana. Aku tak tahu jam berapa sekarang, tapi menunggu malam rasanya seperti seabad lamanya. Sebentar lagi hari menjelang sore. Chandra bilang, aku boleh menunggu di sini hingga si kakek tiba. Sembari menunggu, disajikannya ubi bakar, pisang rebus, dan air poci. Sementara Chandra masuk untuk mempersiapkan upacara, sebab malam ini akan ada upacara penting, katanya. Sambil menghela napas, tak kukatakan sepatah kata pun kepada Chandra. Aku tak melakukan apapun kecuali menatap lekat-lekat mata si Dewi sambil menunggu petang. Saat itu aku tahu, aku harus berlari bersama Dewi. Langit sudah beranjak petang. Si kakek ternyata tak kunjung datang, entah karena apa. Mungkin dia sudah berada di lapangan tempat upacara berlangsung. Sementara Chandra membawa sesajen berupa nampan yang terbuat dari anyaman janur kuning, yang di dalamnya terdapat beragam bunga yang berbau harum. Bunga mawar, kantil, kenanga, potongan daun yang mirip pandan, dan dupa. Ia meletakkannya tepat di samping tempat duduk si Dewi. Tak lama ia mengajak Dewi berganti pakaian, yaitu kemben, katanya, untuk menghormati upacara. Semua orang yang ada di desa ini wajib berganti pakaian. Apakah saya juga, Mbak? Tanyaku sopan tanpa menunjukkan rasa was-was. Iya, tapi kamu belakangan saja. Biar Mbak Dewi dulu yang ganti. Pakaiannya sudah disiapkan di dalam. Silakan. Masih dengan tatapan kosong, Dewi beranjak dari tempat duduknya. Entar dulu Wi, kita nunggu si Aryo. Spontan kukatakan demikian sambil mencegah si Dewi agar tak masuk berganti pakaian. Aku juga asal aja menyebut salah satu nama yang sebenarnya tak ada. Maaf Mbak, kami memang tersesat tidak bersamaan dan kami memang bukan satu kelompok. Tapi di pos bawah tadi, pemimpin kami bernama Aryo juga ikut mencari Dewi. Jadi kami tunggu di sini dulu sebentar, kataku. Chandra diam sesaat, lalu mengiyakan. Pandangan matanya tajam menatapku. Namun, karena sebentar lagi upacara segera dimulai, mungkin ia tergesa untuk membawa sesaji itu ke lapangan. Chandra pun bergegas tanpa suara. Mendadak suara hening, sunyi, sepi, lengang keterlaluan. Meskipun suasana ini tak asing, tapi bagiku suasana ini masih sukses membuatku berkedip ngeri. Tak lama berselang, suara kening gamelan mulai terdengar. Asli, perutku langsung mual lagi ketika mendengar itu. Aku masih berpikir positif. Mungkin saja mualku ini gara-gara belum makan. Karena memang aku belum makan apapun dari kemarin kecuali minum jamu itu. Termasuk makanan yang disajikan barusan tidak kusentuh. Aku bertahan, apapun keadaannya. Kulihat di langit, bulan purnama bersinar terang. Upacara itu benar-benar telah dimulai. Suara sinden dan suasana magis seperti yang sudah-sudah kembali terjadi. Kengerian yang kurasakan bertambah ketika Dewi tak bergerak sama sekali selama gamelan itu dimainkan. Sementara aku juga bingung harus bagaimana.
Sebab aku berusaha berkomunikasi dengannya, namun tak ada respon apapun. Di sisi lain, aku yakin satu-satunya yang bisa menolong situasi ini hanyalah cahaya bulan yang tertutup awan. Mungkin hanya itu harapanku. Jika itu tak mampu menolong, aku berusaha pingsan saja. Mau gimana lagi? Aku gak tahu kemana jalan pulang. Aku juga gak tahu di mana batas desa ini. Ya, kalau aku tak mengalami bahaya selama melarikan diri, gimana kalau aku justru ditawan mereka? Atau justru mereka membunuhku? Pasti bakalan jadi kacau. Belum selesai perang batin dengan berbagai pertanyaan itu, tiba-tiba sinar bulan menjadi remang dan benar-benar gelap. Tepat di saat itulah, seseorang meraih tanganku, menarikku basah sambil berlari. Tak salah lagi, ini Dewi. Dewi yang pernah bertemu denganku waktu itu. Gak usah banyak tanya, sekarang lari secepat mungkin. Yang bisa kamu lakukan, gak usah tengok-tengok, ikuti saja langkahku, katanya, tergesa tanpa terputus satu detik pun. Otomatis aku ikuti perintahnya. Singkat cerita, kami berlari kira-kira hampir 1 jam tanpa berhenti. Aku tak tahu kami lewat jalan mana dan berapa kilometer sudah kami tempuh. Yang jelas, Dewi mengajakku ke sebuah gubuk. Benar, gubuk itu tak lain dan tak bukan adalah gubuk yang beberapa waktu lalu kutempati. Perutku masih mual dan kondisi tubuhku semakin lemah. Rasanya aku tak sanggup lagi untuk duduk dan ingin segera merebahkan diri. Tanpa diminta, Dewi menyentuh dahiku dan mengatakan bahwa tubuhku panas. Ia memintaku untuk segera beristirahat. Sementara, ia mengeluarkan semacam kain handuk dari dalam tasnya untuk mengompresku. Sambil menunggu suhu badanku turun, kami sempat terlibat percakapan. Ia ceritakan bahwa ia berasal dari desa P di Jawa bagian timur. Bagaimana keluarganya, bagaimana ia tersesat, pengalamannya selama tinggal di desa itu. Yang paling penting katanya, ia mengungkapkan terima kasih padaku karena sudah menyelamatkannya keluar dari desa itu. Katanya lagi, aku hanyalah sekedar lewat di desa itu, karena aku memanglah orang terpilih. Setelah ini teruslah berjalan, sampai kau menemui Tugu Runcing. Berjalanlah terus, jangan takut, karena disitulah jalanmu. Kau akan selamat sampai tujuanmu, katanya memperingatkanku. Karena aku sudah mulai mengantuk, suhu badanku sudah lumayan, Dewi bilang padaku sesuatu, tapi suaranya tak jelas karena rasa kantukku yang teramat sangat. Aku terbangun dengan badan yang lumayan segar. Badanku tak lagi panas seperti semalam. Ketika terbangun, kulihat cahaya matahari masuk ke celah-celah dinding kayu. Terkejut ketika kulihat, tiba-tiba tas kerilku ada di ujung ranjang bambu tempatku tidur. Perasaan kemarin aku belum menemukan tas kerilku. Gak mau ambil pusing, gak usah dipikir secara logika. Sebab pengalamanku ini saja sulit dipikir pakai logika. Yang penting, tas kerilku kembali. Saat itu juga pikiranku teringat Dewi. Aku mencari Dewi karena ingin mengucapkan terima kasih karena tas kerilku ternyata gak hilang. Karena tak melihat Dewi di ruangan itu, ku coba untuk mencari keluar. Bukannya menemukan Dewi, aku malah menemukan dunia lain yang jelas-jelas bukan gambaran dunia gunung di mana seharusnya aku berada. Hal pertama yang kulakukan ketika melihat keadaan di luar adalah mengucek mata. Mungkin saja apa yang barusan kulihat adalah efek shock terapi yang kualami beberapa hari belakangan ini. Atau mungkin saja karena efek demam semalaman. Entahlah, yang jelas ketika selesai kucek-kucek mata, apa yang kulihat ternyata tidak berubah. Untuk meyakinkan diri, kutepok pipiku dan kucupit kulit tanganku. Terasa sakit, artinya ini beneran terjadi dan aku gak sedang bermimpi. Aku sadar, sesadar-sadarnya kalau aku sedang berada di Gunung Lawu. Gunung ini jelas tidak setinggi Jaya Wijaya yang puncaknya bersalju. Tapi
Apa yang kulihat ini adalah pemandangan yang gak lazim. Sejauh mata memandang, kayak foto hitam putih gitu. Semua pohon, tanah, bebatuan semuanya putih tertutup salju. Ya, salju. Meskipun saljunya nggak merata. Jadi, masih bisa terlihat celah-celah tanah dan batang-batang pohon. Logikanya, jelas-jelas aku ada di gunung. Lalu aku tersesat dan bertemu dengan perkampungan yang lokasinya di puncak gunung. Jika memang benar-benar ada perkampungan, oke lah. Mungkin aku aja yang emang gak tahu keberadaan kampung itu. Alasan itu masih bisa kuterima. Yang menjadi logika itu mental, justru pemandangan saat ini. Serius, aku belum pernah mendengar berita bahwa Gunung Lawu bersalju. Seketika aku merinding. Gimana tidak merinding? Kalau aku tersesat di hutan atau gunung, aku masih bisa bertahan dengan mengikuti pedoman bertahan di alam bebas, memakan jamur, tumbuhan paku, atau cari hutan dan meminum embun atau menada air hujan. Nah, ini tersesat di alam mana? Seumur hidup aku belum pernah ke negara bersalju. Jelas aku tidak punya bekal dan pengalaman bertahan hidup di daerah seperti ini. Yang membuatku merinding lagi. Seberapa jauh aku tersesat? Masa iya tersesat di Eropa? Gimana ceritanya aku yang lagi di Lawu Indonesia tiba-tiba pindah negara? Asli, ini lebih ngeri dari ngeliat setan atau ditakuti hantu-hantu. Saat ini yang bisa kupikirkan adalah kalau aku selamat, aku gak tahu caranya pulang. Kalau aku mati, mustahil jasadku ditemukan kawan-kawan. Karena aku sedang di tempat yang jauh, yang bersalju, yang jelas bukan di Lawu. Kututup pintu dan menghampiri tas kerilku. Dengan sikap, kurai ponselku dan berniat ngecek apakah ada balasan dari Bangre atau apapun lah. Ternyata ponselku mati total. Mungkin baterainya habis. Ya sudahlah, aku duduk untuk menenangkan diri. Kata Bangre, ketika berada di gunung dan kita mengalami disorientasi waktu, dislokasi atau hal-hal yang membuat kita bingung bahkan panik, sebisa mungkin hentikan apapun kegiatan kita saat itu. Lebih baik duduk, ambil napas dan tenangkan diri agar bisa mengambil keputusan. Dan aku melakukannya, duduk tenang sambil berpikir. Aku sudah sangat takut jika hal-hal buruk terjadi. Semisal, selamanya aku mengulang hari Kamis dan dijadikan sesembahan oleh mereka. Ngeri sekali. Bayangkan, tentang tengkorak dan berbagai pertanyaan tentangnya muter-muter di otakku. Aku juga masih penasaran hari apakah ini. Yang jelas, aku harus tetap bersyukur karena masih diberikan kesempatan hidup. Disitulah aku terbayang-bayang tentang Dewi. Ku ingat-ingat apa yang terjadi semalaman bersama dengannya. Dia sempat ngomong tentang tugu. Apakah aku harus mencari sebuah tugu atau gimana? Gak tahu juga. Yang jelas, seingatku dia mengucapkan itu. Beberapa menit berlalu, akhirnya aku putuskan untuk keluar saja. Pertama, karena hari masih terang. Kedua, percuma aku mendekam di sini, sebab aku sudah terlanjur jauh tersesat. Andai aku mati, setidaknya jangan di tempat sepi, apalagi di sini, pikirku. Dengan nahan rasa takut dan nahan dingin, sebab jaket yang kubawa juga cuma jaket gunung seadanya. Aku berjalan serampangan. Ketakutan berangsur-angsur berubah jadi ketajuban. Aku yang kagok melihat salju segini banyak, otomatis langsung meraup sebanyak mungkin salju untuk meyakinkan apakah ini beneran salju atau bukan. Ternyata benar, ini salju. Pokoknya dingin kayak seperti es di kulkas. Ku remas-remas, ku gulung-gulung membentuk bulatan di tangan hingga tanganku mati rasa. Rasanya agak lengket gimana gitu di tangan. Setelah puas mainan salju sebentar, aku berjalan lagi tanpa tujuan. Pokoknya asal lurus saja sampai ketemu orang atau penghuni sekitar. Tak berapa lama berjalan, aku menemukan sebuah tugu runcing. Warnanya bening seperti kaca. Lagi-lagi aku takjub karena aku melihat ada sebuah tugu yang berkilauan di tengah kolam yang mungkin diameternya 3 meteran. Tugu itu seperti kaca, ralat bukan kaca,
tapi lebih mirip berlian dari kejauhan. Serius, karena ada pelangi-pelanginya ketika terpantul sinar. Seketika aku ingat perkataan Dewi tentang tugu runcing. Katanya, tugu runcing itu harus kulewati dan aku akan sampai dengan selamat ke tujuanku. Apakah ini tugu yang dimaksud? Bagaimana dia tahu ada tugu runcing di sini? Apakah tugu itu adalah batas dunia nyata dan dunia yang aneh ini? Apakah jika aku melewatinya aku akan kembali bertemu teman-temanku? Entahlah. Yang jelas, setengah berlari ku dekati tugu itu. Yang ada dalam pikiranku yaitu, tadi, terlanjur tersesat. Aku duduk di tepian tugu itu, mengacak-acak isi tas kerilku demi sebungkus mie instan yang mungkin saja masih terselip entah di mana. Rencananya, aku ingin memakan mie instan itu mentah-mentah sebagai pengganjal perut. Tentu aku tak perlu khawatir minuman, karena kolam yang mengelilingi tugu itu dipenuhi air tenang yang tak beku. Dalam sekejap mie yang kuremuk di bungkusnya dan kutabur bumbunya itu sudah berpindah ke perutku. Sesudahnya cepat-cepat ku minum air di kolam itu. Ternyata segar sekali. Ketika tengah menikmati kesegaran air yang masuk ke tenggorokanku itu, tiba-tiba tugu runcing itu menjadi sangat berkilauan dan terangnya menyilaukan mata. Otomatis ku tutup mata karena sangat menyilaukan. Kejadian itu hanya berlangsung seperkian detik. Ketika ku buka mata, astaga, sumpah, gak ada orang yang percaya pada apa yang kulihat, termasuk diriku ini. Kali ini aku juga serasa tak percaya pada penglihatanku sendiri. Sebuah kota yang super mewah, super megah, super modern, yang belum pernah kulihat dan belum pernah terbayangkan seumur hidupku, ada di depan mata. Sementara tugu runcing itu lenyap entah kemana. Sebuah kota dengan tatanan seperti ini. Semua bangunan di sini senada, berwarna keperakan dan tinggi menjulang. Bentuknya spiral dan seperti dilindungi besi-besi berbentuk kotak di luarnya. Jika ada bangunan yang berbeda, maka itu berbentuk kubah dan ada beberapa seperti tempurung kura-kura yang bagian ujungnya meruncing. Khusus bangunan yang berbentuk seperti tempurung Aldabra ini, pada bagian ujung prismanya berwarna kekuningan. Hampir semua bangunan ditutupi salju yang tak merata. Tinggi bangunan itu, aku tak tahu pasti. Beberapa bangunan tersusun atas blok-blok dan dibatasi dengan semacam kapsul transparan yang sangat panjang. Bentuknya semacam sedotan transparan yang tak berujung. Sesekali ada seperti bayangan putih melesat di dalamnya. Entah apa, karena bangunan teramat tinggi. Aku sampai harus mendongak ke atas demi bisa melihat ujungnya. Tapi pemandangan di atas ternyata lebih mengejutkanku. Ada semacam mobil terbang, atau pesawat terbang, atau apa itu aku belum tahu. Kalau pesawat terbang kan gede banget ya. Nah, ini hanya seukuran mobil, tapi bagian depannya berbentuk sedikit meruncing, layaknya moncong pesawat. Ada banyak sekali di atas sana, mirip seperti lalu lintas biasa. Bedanya itu terletak di atas. Langit di sini berwarna putih terang, bukan biru. Posisiku saat ini sedang berdiri membelakangi sebuah pagar yang cukup tinggi berwarna kelabu. Pagar ini lebih cocok disebut benteng, soalnya seperti mengelilingi kota ini. Tak jauh dari tempatku berdiri, ada semacam taman yang bangkunya berbentuk bulat, bolong-bolong yang tertutup salju. Ketika aku hendak meletakkan tas karilku di situ, melintaslah dua orang, laki-laki dan perempuan di jalanan yang super halus berwarna putih. Aku kaget bukan kepalang, karena kedua kaki mereka tak menapak di tanah alias mengambang. Mungkin jaraknya sekitar 50 cm dari permukaan tanah. Mereka sibuk berbincang-bincang sambil berlalu begitu saja. Pakaiannya ketat berwarna kelabu dan putih. Beberapa sisi berwarna hitam, membentuk garis-garis kurva, dan semua rambut mereka berwarna perak. Yang membuatku takjub adalah ketika mendengar percakapan mereka. Mereka pakai logat Jawa, tapi kosakata yang digunakan berbeda. Aku hanya menangkap kata ora
yang berarti jangan, dan kue yang berarti kamu. Kata selebihnya aku tak tahu. Kakiku sudah ancang-ancang mundur. Siapa tahu mereka berbahaya atau mereka menyangka aku yang membahayakan mereka. Tapi sepertinya mereka tak menyadari keberadaanku dan berlalu begitu saja tanpa menengok ke arahku. Tak terasa mulutku menganga melihat pemandangan seperti itu. Soalnya mereka jalan mengambang, bukan yang terbang-terbang loncat dari satu titik ke titik lain, layaknya ninja seperti yang aku lihat kemarin. Singkat cerita, karena aku penasaran dengan tempat ini, maka aku berjalan-jalan dan menyatroni tempat ini sebelum gelap. Sebab, siapa tahu aku menemukan suatu petunjuk agar bisa keluar dari tempat ini. Sampailah aku pada sebuah jembatan besi yang bentuknya setengah lingkaran dan di bawahnya dialiri air super jernih yang di tepinya ada gumpalan salju. Karena niatku ingin masuk ke sebuah gedung atau apapun yang bisa untuk menghangatkan diri, maka aku menuju salah satu bangunan di situ. Di bawah sini tak banyak orang. Aku nekat masuk ke dalam bangunan itu. Sama sekali nggak ada orang. Selingu apakah ada orang atau apapun yang bisa kutanyai. Bagaimana cara menghangatkan diri di sini? Sampai aku menemukan sesuatu yang dari kejauhan bentuknya mirip sebutir nasi dengan tinggi 2 meteran. Warnanya putih dan terang sekali. Perlahan ku dekati benda itu. Jiwa penasaranku meronta-ronta. Jadinya dengan kepo ku pegang benda itu. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang terbuka. Ternyata benda ini memiliki pintu. Padahal tadi rata gitu gak ada bentuk pintu atau apapun yang menandakan benda ini bisa dimasuki. Karena benda itu terbuka, maka aku masuk. Dan terkejutlah aku, karena itu merupakan ruangan yang cukup luas. Mungkin setara dengan luas mobil Avanza. Ada sebuah kotak di dalamnya. Kutaruh tas kerilku di situ, dan entah bagaimana pintu menutup dan ruangan itu menjadi gelap. Sehingga aku melihat banyak tombol-tombol di kanan kirinya. Oh iya, semua benda di sini terbuat dari kaca atau sesuatu yang menyerupai kaca. Entah bagaimana, mungkin aku gak sengaja mencet salah satu tombol itu. Aku merasakan bahwa benda itu bergerak. Otomatis aku kaget dan berusaha mengutuk-ngutuk benda itu sambil teriak-teriak minta tolong. Aku terperangkap. Kelak aku tahu bahwa benda yang kumasuki saat ini adalah semacam kereta tunggal luncur yang melintas di dalam tabung mirip sedotan transparan yang kulihat tadi. Kelak juga aku tahu bahwa kereta tunggal ini melintas dengan kecepatan nyaris tak terlihat yang dapat menuju suatu tempat dalam kecepatan seperkian menit saja. Tapi percayalah, aku tak merasakan getaran apapun selama berada di dalam. Akhirnya, kereta tunggal ini berhenti dan secara otomatis pintunya terbuka. Aku sangat terkejut ketika seorang perempuan berada di seberang pintu. Tampilannya tak jauh beda dari orang-orang yang kulihat di taman tadi. Bedanya, warna bajunya biru, matanya kecoklatan dan rambutnya perak, atau lebih tepatnya kelabu. Maaf, aku tersesat, Mbak. Aku menunduk serendah mungkin sambil menangkupkan tangan ke dada. Kuharap dia mengerti bahwa aku tak berbahaya baginya. Dia diam sesaat dan menggeleng. Lalu dengan bahasa Tarzan alias pakai gerakan tubuh, dia tampaknya memintaku menunjukkan identitas atau apapun yang bisa membuktikan bahwa aku tersesat. Spontan aku ngoprek-ngoprek tas kerilku dan mengambil apapun sekenanya di sana. Mie instan. Aku mendapatkan mie instan bertuliskan mie goreng yang langsung kusodorkan padanya. Dia hanya mengangguk. Dia masuk, memencet sebuah tombol. Dalam sekejap kereta itu melesat. Kami sampai di sebuah gedung yang entah di lantai berapa karena tinggi sekali. Dia mengajakku ke sebuah ruangan yang semuanya serba putih. Ada sebuah kapsul transparan di sudut ruangan. Dengan gerakan tubuhnya, dia mengisyaratkan agar aku tiduran di situ. Tentu aku bersikeras menolak. Untuk apa aku tiduran di situ? Karena aku terus menolak,
Maka dia mendorongku hingga masuk ke kapsul itu. Aku sempat melawan, tapi yakin tenaganya kuat sekali, tidak seperti cewek pada umumnya. Seketika semuanya gelap. Saat kesadaranku pulih, ku buka mata perlahan, dan lagi-lagi aku serpas karena pakaianku berganti dengan pakaian yang mereka pakai. Bentuknya seperti latek tapi lentur banget, ringan tapi hangat banget di badan. Ada 4 orang berdiri di hadapanku. Cewek tadi salah satunya. Yang lainnya tampaknya cowok karena perawakannya lebih tegap meskipun wajah mereka tertutup helm. Betapa terkejutnya aku karena tiba-tiba aku memahami apa yang mereka katakan. Kira-kira seperti ini. Hei, apakah sekarang kamu mengerti bahasa kami? Cewek itu membuka percakapan. Aku mengangguk. Bagus, kata salah satu dari temannya yang berhelm itu. Namaku Nyora, katanya mengenalkan diri. Bukan tanpa alasan kamu berada di tempat ini. Dalam beberapa waktu ke depan, kau akan tahu banyak hal, termasuk kedatanganmu ke sini. Katanya lagi. Kami sudah nampak akrab. Ternyata mereka memindai otakku di kapsul itu. Darinya aku mendapatkan banyak informasi tentang kota ini, tentang teknologi yang membuat orang-orang terlihat mengambang di atas tanah itu. Ternyata mereka memakai sepatu anti gravitasi setipis kaos kaki. Mereka memiliki teknologi pengendali cuaca, pengendali gunung berapi, juga teknologi pengendali radar. Aku juga disuguhi. Isinya terdiri dari 3 bola-bola transparan yang di dalamnya terdapat satu bulatan kecil. Berbeda di setiap bola-bola itu. Bulatan kecil itu berwarna hijau, ungu, dan hitam yang disiram kuah berwarna kuning. Ada sensasi rasa berbeda setiap bola-bola itu pecah di mulut. Rasanya memang sedikit aneh, tapi enak juga di lidah. Porsinya kecil sekali, tapi rasanya kenyang banget. Hari kedua, tidak terasa aku melewati satu hari kemarin tanpa kendala berarti. Hari ini, Nyora mengajakku ke sebuah lab yang lebih besar. Ternyata, dia bekerja di sebuah tempat mirip pangkalan sains. Mungkin kalau di Amerika ini semacam NASA gitu. Disinilah kami terlibat percakapan yang cukup panjang dan intens. Kami sedang berbicara tentang penciptaan. Lalu katanya, untuk bisa memahami tentang penciptaan, kita harus tahu dulu ukuran kemajuan teknologi yang dimiliki suatu peradaban. Tahapan teknologi itu memiliki skala peradaban, di mana ukuran kemajuan teknologi itu dilihat dari seberapa jauh manusia bisa memanfaatkan energi di alam raya ini. Manusia yang hidup di zamanmu, yang dia maksud adalah tahun 2003, baru sampai pada tahap tujuan. Belum sampai pada P1, jadi masih berkutat pada penguasa energi yang ada di bumi saja. Mereka belum bisa menciptakan sesuatu, menciptakan makhluk hidup di luar tata surya yang bisa berkembang biak sendiri. Misalnya, ia mengatakan bahwa mereka yang hidup di peradaban P6 lah yang bisa menciptakan makhluk hidup sejenis manusia. Sebenarnya dijelaskan juga bahwa ilmu pengetahuan di alamnya Nyora ini mengenal jagat paralel, di mana ada jalan tembusan untuk bisa sampai di dunia satu dengan lainnya. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya banyak kota-kota tak terdeteksi radar masyarakat kita karena mereka punya teknologi. Contohnya, megapolitan yang berada di pantai Jawa bagian selatan. Tapi berhubung akan panjang sekali kalau diceritakan, maka saya singkat saja yang penting-penting di sini. Nyora menjelaskan dan meyakinkanku bahwa aku terpilih dan memiliki tugas untuk menyebarkan informasi ini kepada manusia di zamanku. Informasi itu antara lain, tahapan peralihan akan segera dimulai. Dimulai dengan banyaknya gunung meletus beberapa tahun ke depan, badai, malapetaka di tempat-tempat yang tak pernah disangka sebelumnya. Banyak wabah yang akan memusnahkan banyak jiwa. Ada nama wabah yang masih bisa kuingat, tapi belum terjadi. Manusia semakin semena-mena merusak alam. Saat itulah terjadi ketidakseimbangan cuaca. Sebab manusia pada zaman ini belum bisa mengendalikan dan menciptakan cuaca secara global. Itulah awal mula keseimbangan alam rusak. Hari berikutnya,
Nyora mengajakku melilingi kotanya. Ada semacam perbatasan di mana kota di seberang sana bentuknya melayang di angkasa. Nyora menunjukkan padaku banyak hal tentang bagaimana kehidupan yang akan terjadi di duniaku dan apa hubungannya dengan dunia yang dia tinggali. Dan dia mengajariku bahwa kita semua adalah kumpulan energi. Maka ketika mati, energi kita akan berpindah, bukan menghilang. Semua ada hitungannya. Semua kehidupan berjalan sesuai rumus matematika. Kelak aku tahu bahwa yang dimaksudnya itulah yang disebut takdir. Katanya, energi itu diciptakan dan bisa dimusnahkan. Hanya karena pengetahuan manusia di zamanku belum sampai pada tahap itu. Maka para ahli masih berpendapat sebaliknya. Energi tak dapat diciptakan dan tak dapat dimusnahkan. Di hari ini pula lah aku bertemu lagi dengan 3 orang yang memakai helm kemarin. Nyora mengatakan bahwa hari ini mereka akan mengantarkanku kembali ke duniaku dengan syarat aku harus menyampaikan pesan mereka ini kepada manusia di duniaku. Hanya ada 2 kemungkinan jika aku melanggar. Pertama, mereka akan mengacak memori otakku. Kedua, otakku harus diinstal ulang. Dengan kata lain, aku harus mati. Seketika kepalaku berdenyut hebat dan gendang telingaku seperti ada yang memukul. Begitu keras sekali. Rasanya sakit luar biasa. Aku oleng, pandanganku buyar. Semuanya gelap. Aku kembali tak sadarkan diri. Aku terbangun dengan badan sakit semua dan berasa ambyar. Aku terkejut sebab aku terbaring di sebuah ranjang dan dikelilingi banyak orang. Bang Re dan kawan-kawan yang mendaki bersama. Juga beberapa orang yang tak kukenal ada di hadapanku. Bang Re lalu menceritakan bahwa ketika mereka sampai di pos 1, ia menerima pesan singkat dariku. Pesan singkat yang mengatakan bahwa aku masih di puncak menunggu mereka. Padahal menurut mereka, aku ikut turun bersama mereka. Namun, aku cuma diam saja selama perjalanan hingga di pos 1 menuju base camp. Aku pamit mau buang air dan lama sekali tak kembali. Saat itu hari masih gelap. Saat itulah pengirim menerima SMS-ku dan berusaha menelponku, tapi tak ada respon. Mereka menunggu hingga hari terang dan mencariku. Namun, dini hari keesokan harinya, di jalur beberapa meter tepat menuju puncak, mereka menumpukanku dalam keadaan dehidrasi berat dan gejala hipotermia. Sebab kata Bang Re aku menggigil. Akhirnya aku bisa diselamatkan dengan bantuan warga sekitar. Aku pulang ke rumah dengan selamat setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Dari keterangan Bang Re itulah, aku menganggap bahwa apa yang telah kualami hanya ilusi atau delusi atau apalah namanya. Sebagai efek samping dari hipotermia, kelaparan, ketakutan, dan tak sadarkan diri di puncak gunung. Semua yang kualami tidak benar-benar terjadi. Semua berjalan normal. Tak ada apapun yang terjadi selama aku pulang dari gunung. Tapi, semuanya berubah selang 2 minggu ketika aku hendak membersihkan tas kerilku. Di salah satu sisi kantung tas, ku temukan sebuah cincin berwarna biru, kehijauan dengan garis-garis kecil berwarna hitam di tengahnya, plus secarik kertas bertuliskan alamat dan peta rumah seseorang. Lututku mendadak lemas, sebab samar-samar ku ingat pesan Dewi terakhir waktu itu, yaitu agar aku menyerahkan cincin ini untuk ibunya yang tinggal di alamat itu, dan dia ingin aku mengatakan kepada ibunya bahwa ia baik-baik saja dan tidak usah mengkhawatirkan dirinya. Jika cincin itu benar-benar nyata, maka apa yang kualami selama di gunung juga benar-benar nyata. Untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaanku, saat itu juga aku pamit ibuku. Kudatangi alamat yang tertulis itu. Alamatnya adalah sebuah kota di Jawa Timur. Sebuah desa tak jauh dari kota M yang terkenal dengan kota wisata mirip-mirip puncak yang dingin itu. Kampungnya bernama Kampung P. Susah payah, akhirnya ku dapati alamat yang dimaksud. Ku cari apakah benar ini rumah Ibu Sri, orang tua Dewita Dwi Anjangsari. Namun, Ibu Sri sedang terbaring sakit. Benar, semua alamatnya benar. Orang di rumahnya juga mengakui bahwa itu benar nama anggota keluarga mereka. Namun mereka tampak keheranan dan menanyakan siapa aku
dan apa hubunganku dengan Dewi. Sebab Dewi dinyatakan hilang dari keluarganya tepat seminggu sebelum pernikahannya, tahun 1996 yang lalu. Kabar terakhir yang diterima keluarganya adalah ia hilang ketika mendaki gunung. Dan saat itu pula lah kuserahkan sebuah cincin dan kulaksanakan semua pesan Dewi. Pulang dari sini, perlahan tapi pasti, hariku berubah jadi kacau. 1 tahun kemudian, ku dengar ibundanya Dewi tersebut meninggal dunia. Sejak menemukan cincin dan bertemu ibunda Dewi, aku merasa yakin bahwa apa yang kualami selama di gunung tersebut adalah nyata. Setiap malam aku memikirkan hal itu dan selalu tidur dalam keadaan ketakutan. Kadang-kadang otakku seperti korslet dan kadang masih teringat dengan semua pengalaman yang terjadi selama di gunung itu. Aku mulai berpikir pesan apa yang hendak disampaikan atas 2 peristiwa yang kualami berturut-turut itu. Yang satunya perkampungan yang sangat jauh tertinggal dari kata modern, namun orang-orangnya seperti memiliki kesaktian magis dan bisa terbang-terbang tanpa alat teknologi tinggi. Sedangkan satunya adalah kondisi sebaliknya. Aku bingung bukan kepalang, karena jika benar-benar pengalaman nyata, maka akan ada banyak peristiwa mengerikan yang harus kusampaikan kepada orang-orang di sekitarku. Tapi bagaimana meyakinkan mereka tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan? Lagi pula, aku juga gak terlalu percaya ramalan. Apakah aku harus menunggu dulu hingga salah satu ramalan itu nyata terjadi? Kuceritakan apa yang kualami pada si Kumal. Dia pun tak percaya. Jangankan dia, aku sendiri saja masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku yang mengalami kejadian di alam lain itu berhari-hari, tapi begitu kembali ternyata belum juga 2 hari terlewati di alam nyata. Aku bingung, aku terus ketakutan. Aku tak tahu meski bagaimana, karena ketika aku coba mengatakan ini pada orang-orang terdekat, mereka menganggapku tak waras dan hanya mengada-ngada. Aku bingung, aku terus kebingungan, aku takut, aku terus ketakutan. Nah, sampai di sini cerita yang bisa saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.